Om Swastiastu. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing utama Nikade Sinarwati, SE MSIAK, dosen pembimbing pendamping Dr. Ananta Wikrama Tungga Atmaja, SE MSIAK, dosen penelaah Nyomang Krisna Herawati, SE AK MPD. Perkenalkan, nama saya Komang Eka Sri Lestari, NIM 1717051302. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pengawasan Keuangan, Penerapan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Studi pada BUMDes se-Kecamatan Grogga. Pertama-tama, saya akan menjelaskan latar belakang. Era otonomi telah banyak mendukung daerah untuk lebih memperhatikan nilai-nilai yang berguna untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, serta menciptakan kemandirian daerah guna meningkatkan pendapatan asli desa, dan peningkatan kehidupan yang lebih baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun politik. Salah satunya dengan membentuk badan usaha milik desa. BUMDes merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Tujuan adanya BUMDes adalah dapat meningkatkan dan memperkuat perekonomian desa. Dalam keberlangsungan BUMDes diperlukan pembuatan suatu laporan keuangan. Laporan keuangan diperlukan untuk mengetahui kinerja keuangan BUMDes secara keseluruhan selama satu periode. Adapun kriteria dan unsur-unsur pembentukan kualitas laporan keuangan yang menjadikan informasi dalam laporan keuangan mempunyai manfaat terdiri dari relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Yang pertama yaitu sumber daya manusia. Di tingkat pendidikan menjadi salah satu faktor pendukung terhadap kualitas laporan keuangan. Semakin tinggi tingkat pengetahuan, maka semakin berkualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Yang kedua, pengawasan keuangan. Kecurangan yang terjadi di dalam laporan keuangan karena tidak adanya pengawasan yang baik dan memadai. Hal ini memberikan peluang yang besar untuk karyawan melakukan kecurangan dalam laporan keuangan dan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan tidak baik dan tidak berkualitas. Yang ketiga, sistem informasi akuntansi. Tidak semua orang mengikuti perkembangan teknologi informasi akuntansi. Terlihat dari masih ada beberapa pengguna yang masih awam dalam penggunaan teknologi informasi akuntansi dalam pembuatan laporan keuangan sehingga dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Permasalahan-permasalahan yang terjadi di BUMDes Kecamatan Grogga. Yang pertama yaitu BUMDes Amerta Patas. Laporan pertanggungjawaban tahun 2019 ditolak karena tidak ada anggaran masuk dan laporan keuangan tidak sesuai dengan kenyataan. Yang kedua, BUMDes Jagardita Desa Pengulon. Terdapat kejanggalan pada laporan keuangan di mana terlihat dari laporan neraca yang mengalami kerugian. Yang ketiga, BUMDes Ciptawerdi, Amerta Desa Tinge-Tinge. Ketidaksesuaian laporan, neraca pada kas dan data nasabah yang tidak sesuai. Yang keempat, BUMDes Santi Karya, Jaya Desa Penyabangan, di mana laporan neraca tidak mendapatkan laba tetapi rugi. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Yang pertama, terjadi permasalahan laporan keuangan pada BUMDes Kecamatan Grogga. Yang kedua, kualitas sumber daya manusia yang tidak memadai dapat menimbulkan berbagai masalah, salah satunya lambatnya pertumbuhan BUMDes. Yang tiga, banyak kecurangan yang terjadi di dalam laporan keuangan BUMDes karena kurangnya pengawasan yang baik dan memadai. Yang keempat, pegawai BUMDes dalam penginputan data menggunakan sistem informasi akuntansi masih awam sehingga perlu diadakannya pelatihan. Selanjutnya yaitu pembatasan masalah. Pembatasan masalah ini bertujuan untuk memperkecil ruang lingkup penelitian agar tidak meluas dan menyimpang dari tujuan yang diinginkan. Maka dari itu,
Penelitian ini akan berfokus kepada kualitas sumber daya manusia, pengawasan keuangan, dan sistem informasi akuntansi. Terhadap kualitas laporan keuangan, studi pada BUMDes se-Kecamatan Grogga. Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut. Yang pertama yaitu, apakah kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada BUMDes di Kecamatan Grogga? Yang kedua, apakah pengawasan keuangan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada BUMDes di Kecamatan Grogga? Yang ketiga, apakah sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada BUMDes di Kecamatan Grogga? Dan yang keempat yaitu, apakah kualitas sumber daya manusia, pengawasan keuangan, dan sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada BUMDes di Kecamatan Grogga? Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh sebagai berikut. Yang pertama, kualitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan di Kecamatan Grogga. Yang kedua, pengawasan keuangan terhadap kualitas laporan keuangan pada BUMDes di Kecamatan Grogga. Yang ketiga, sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan di Kecamatan Grogga. Yang keempat, kualitas sumber daya manusia, pengawasan keuangan, sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pada BUMDes di Kecamatan Grogga. Selanjutnya, manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi bagi penulis dan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap penelitian ini. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, manfaat teoritis. Yang kedua, manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan kajian untuk penelitian selanjutnya yang akan mengambil penelitian sejenis, dan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang membangun guna meningkatkan kualitas lembaga dan menambahkan sumber daya bacaan ilmiah, serta dapat digunakan mahasiswa lainnya untuk menjadi pembanding penelitian. Yang selanjutnya yaitu kajian teori. Yang pertama deskripsi teoritis. Grand teori. Di sini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama teori keagenan atau agensi teori. Teori keagenan memiliki prinsip utama berupa hubungan kerja antara dua belah pihak, yaitu pihak yang memberikan kewenangan atau prinsipal dengan pihak yang menerima wewenang atau agensi dalam suatu bentuk kerjasama nerbak nexus of contract. Yang kedua, teori sinyal atau signaling teori. Teori sinyal mengemukakan tentang bagaimana seharusnya sebuah perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Sinyal yang diberikan dapat dilakukan melalui pengungkapan informasi akuntansi seperti laporan keuangan. Laporan apa yang sudah dibuat oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik, atau bahkan dapat berupa promosi serta informasi lain yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut lebih baik dari perusahaan lainnya. Selanjutnya yaitu kualitas laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan merupakan kegiatan melaporkan informasi keuangan guna memenuhi kebutuhan pengguna sekaligus memberikan perlindungan kepada pemilik dengan berdasarkan pada karakteristik kualitatif informasi keuangan dan pengungkapan secara penuh dan wajar. Laporan keuangan yang bermanfaat bagi para pemakaiannya jika memenuhi tujuan kualitatif sebagai berikut. Yang pertama yaitu laporan keuangan harus relevan. Yang kedua, laporan keuangan harus dapat mendukung para pemakainya. Yang ketiga, laporan keuangan harus diuji kebenarannya. Yang keempat, laporan keuangan harus netral. Yang kelima, laporan keuangan harus disajikan tepat waktu. Yang keenam, laporan keuangan harus dapat dibandingkan. Dan yang terakhir yaitu yang ketujuh, laporan keuangan harus lengkap. Selanjutnya ada kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi atau kelembagaan, atau suatu sistem untuk melakukan fungsi-fungsi atau kewenangan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Ukuran kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari rata-rata pendidikan, pelatihan, dan tingkat pengalaman. Selanjutnya ada pengawasan keuangan. Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematik untuk menetapkan
kinerja standar pada perencanaan untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan. Untuk menetapkan apakah telah terjadinya penyimpangan, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa sumber data organisasi atau pemerintah telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan organisasi atau pemerintah. Pengawasan menurut ruang lingkup dibagi menjadi dua, yaitu pengawasan internal dan eksternal, sedangkan pengawasan berdasarkan sifat dibagi menjadi dua, yaitu pengawasan preventif dan pengawasan represif. Selanjutnya ada sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi adalah sistem berbasis komputer yang dirancang untuk mentransformasi data akuntansi menjadi informasi. Sistem informasi akuntansi akan melakukan 5 fungsi utama dalam aktivitas kegiatan dalam BUMDes, yaitu yang pertama, aktivitas mengidentifikasikan, yang kedua, melakukan pemrosesan data menjadi informasi yang berguna bagi berbagai pihak yang berkepentingan, yang ketiga, melakukan manajemen data-data yang ada dalam kelompok-kelompok sudah ditetapkan oleh BUMDes, yang keempat, melakukan kontrol data yang cukup sehingga aset organisasi dapat terjaga, yang kelima, penghasil informasi yang menyediakan informasi yang cukup bagi pihak yang berkepentingan. Yang kedua yaitu kajian hasil penelitian yang relevan. Dilihat dari gambar pada slide dapat dilihat bahwa penelitian 1, 2, 3, 4, dan 5 yang mana variabel bebas pada penelitian ini berpengaruh positif. Yang ketiga ada kerangka berpikir. Dalam penelitian ini terdapat 3 variabel bebas yang secara umum dilambangkan dengan X1, X2, dan X3. Serta terdapat 1 variabel terikat yang dilambangkan dengan Y. Variabel terikat dalam penelitian ini yaitu kualitas laporan keuangan, sedangkan variabel bebasnya yaitu kualitas sumber daya manusia, pengawasan keuangan, dan sistem informasi akuntansi. Yang keempat ada hipotesis penelitian. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Berdasarkan kajian pustaka dan penelitian yang relevan, maka hipotesis atau dugaan sementara yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. H1. Kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. H2. Pengawasan keuangan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. H3. Sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. H4. Kualitas sumber daya manusia, pengawasan keuangan, sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. H. Metode penelitian. 1. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan pada BUMDes Kecamatan Grogat. 2. Rancangan penelitian. Rancangan penelitian bisa dilihat pada slide yang mana diawali dengan judul sampai dengan kesimpulan dan saran. Yang ketiga ada populasi dan sampel penelitian. Populasi penelitian. Objek dalam penelitian ini yaitu kualitas sumber daya manusia, pengawasan keuangan, sistem informasi akuntansi, dan kualitas laporan keuangan. Sedangkan subjek dari penelitian ini yaitu seluruh pengurus BUMDes dan pengawas BUMDes. B. Sampel penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan metode penarikan sampel probability dengan jenis sampel random sampling, di mana pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada pada populasi. Yang keempat ada jenis dan sumber data. A. Jenis penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang menggunakan angka-angka yang dijumlahkan sebagai data yang kemudian dianalisis. B. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer yang dimaksudkan yaitu jawaban kuesioner. Yang kelima, ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data di sini menggunakan kuesioner
yang mana data yang didapat langsung dari sejumlah responden dengan mewakili seluruh populasi data penelitian, yaitu seluruh pengurus dan pengawas BUMDes. Yang keenam ada definisi operasional dan pengukuran variabel. A. Variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen atau terikat. Variabel bebas pada penelitian ini yaitu kualitas sumber daya manusia X1, pengawasan keuangan X2, dan sistem informasi akuntansi X3. B. Variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan yang dilambangkan dengan Y. Pengukuran variabel. Pada penelitian ini, skala yang digunakan untuk menyusun kuesioner adalah skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Kemudian setiap jawaban dari kuesioner tersebut akan diberi skor. H. Metode dan teknik analisis data. Di sini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, uji statistik deskriptif. Yang kedua, uji kualitas data yang dibagi lagi menjadi 2, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Yang ketiga, uji asumsi klasik yang mana dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu uji normalitas, uji multikoliniaritas, dan uji heteroskedasitas. Yang keempat, uji hipotesis. Dibagi menjadi 4, yaitu uji regresi linier berganda, uji parsial atau uji T, uji koefisien determinan R2, dan uji simultan yang disimpulkan dengan uji F. Sekian presentasi proposal yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Dan terima kasih.